Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemi Setiawijaya, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 22 Kelompok 4. Sekarang saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan diketuai oleh Sutomo. Budi Utomo merupakan organisasi nasional pertama sehingga menumbuhkan lahirnya gerakan pemuda lain yang berjuang melalui pengajaran ataupun pergerakan organisasi. Yang kedua ialah Perhimpunan Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Yang selanjutnya ialah Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada 30 April 1926. Kongres tersebut dihadiri oleh wakil organisasi muda. Kongres ini terdiri dari 11 anggota dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Tercipta beberapa rumusan dari Kongres Pemuda pertama. Yang pertama adalah mengusulkan agar semua pemuda bersatu dalam pemuda Indonesia. Yang kedua, menerima cita-cita Indonesia, yakni mewujudkan persatuan Indonesia. Yang ketiga, menghilangkan pandangan atau sifat adat dan kedaerahan. Yang keempat ialah mempersiapkan penyelenggaraan untuk Kongres Pemuda kedua. Yang selanjutnya ialah Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua terselenggara karena adanya sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama yang diadakan tahun 1926. Kongres Pemuda kedua diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda kedua terlahirlah Sumpah Pemuda. Selanjutnya ialah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orang adalah Indonesia dan 7 orang adalah orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan wakilnya Hibang Aseyosia dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Selanjutnya ialah PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1945 yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Selanjutnya ialah 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiap-tiap negara pasti memiliki bentuk identitas nasionalnya masing-masing. Begitu pula Indonesia yang memiliki bentuk identitas nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Di dalam proses bela negara, terdapat beberapa nilai dasar yang menjadi sangat penting.
Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selain dituntut untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ASN juga dituntut untuk bersikap yang mencerminkan bela negara. Wujud bela negara sebagai ASN diantaranya ialah melaksanakan tugas secara profesional, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara, serta memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Demikian sedikit pemaparan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.